Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi fisika terapan mengenai besaran dan satuan. Besaran dan satuan ini merupakan materi yang sangat penting kita bahas karena ini merupakan suatu dasar atau tolak ukur untuk menentukan besaran dari suatu hal yang kita lakukan pengukuran. Pengukuran tidak terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian pengukuran digunakan juga untuk menguji dari sebuah teori yang ada. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah teori, maka perlu dilakukan pengukuran untuk membuktikan apakah teori itu sesuai tidak dengan hasil yang kita dapatkan. Selanjutnya Lord Kelvin juga mengatakan, seorang fisikawan bila kita dapat mengukur apa yang sedang kita bicarakan dan menyatakannya dengan angka-angka, berarti kita mengetahui apa yang sedang kita bicarakan itu. Nah, untuk pengukuran selalu mengandung nilai kuantitas atau sebuah nilai tertentu dan satuan. Kuantitas dan satuan tersebut disebut dengan sebuah besaran. Besaran yang kuantitasnya dapat diukur disebut dengan besaran fisis. Contohnya panjang, waktu, ataupun untuk massa digunakan satuan kilogram. Kemudian ada juga besaran yang sifatnya tidak bisa kita lihat, atau sifatnya kalau di fisikanya dikenal dengan istilah non-fisis. Contohnya seperti yang dikatakan orang cinta. Apa itu cinta? Kemudian bau dan rasa. Hal yang bisa kita rasakan atau kita ketahui melalui panca indera kita ataupun naluri kita, tetapi kita tidak bisa melakukan pengukuran terhadapnya. Itulah sifatnya yang kita sebut dengan fisis. Yang seperti contoh ini juga kita lihat pedas dari sebuah rasa. Apakah itu sebuah fisis? Juga tidak. Itu sifatnya tergolong ke dalam non-fisis. Nah, kalau kita melihat di zaman dahulu, orang-orang itu menggunakan pengukuran belum menggunakan besaran dan satuan. Jadi masih menggunakan cara sederhana untuk melakukan pengukuran suatu objek. Bisa menggunakan hasta, bisa menggunakan jengkal, atau bisa menggunakan dua tangan. Itu yang digunakan untuk mengukur sesuatu benda. Nah, untuk kepentingan komunikasi dan ilmiah, maka diperlukan standar baku dalam satuan pengukuran. Seperti contohnya meter, second, dan kilogram. Sehingga pada tahun 60-an ditetapkanlah sebuah sistem satuan secara internasional yang berstandar internasional atau yang disebut dengan SI. Nah, dalam satuan ini ada jenis satuan yang masih digunakan. Pertama yaitu sistem metrik yang dikenal sebagai meter, kilogram, dan second, atau yang disingkat dengan istilah MKS biasanya. Atau selanjutnya sistem Inggris atau imperial system yang dikenal sebagai foot, pound, second. Foot ini biasanya istilah
yang sering disebut kalau bahasa kitanya kaki, berapa kaki ketinggiannya, kemudian berapa pound, berapa second untuk waktu, sehingga disingkat dengan istilah FPS, Foot, Pound, and Second System. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan besaran pokok. Besaran pokok ini seperti panjang dengan satuan meter dengan simbolnya M, kemudian mempunyai dimensi L. Massa juga begitu, mempunyai satuan kilogram dengan simbolnya kg dengan dimensi M. Waktu second simbolnya S dengan dimensinya T. Arus listrik juga begitu, ampere yang simbolnya A dan dimensinya adalah I. Begitu juga dengan suhu, begitu juga dengan jumlah zat dan intensitas cahaya. Nah, selanjutnya ada juga dikenal dengan istilah besar turunan. Besar turunan ini merupakan lanjutan diambil dari pengembangan besaran pokok ini. Nah, kalau kita lihat untuk volume, panjang kali lebar kali tinggi, atau dengan satuannya meter kubik atau meter pangkat 3 atau M pangkat 3. Sementara dimensinya kalau kita lihat L pangkat 3. Kalau untuk kita lihat yang sebelumnya, untuk panjang saja dimensinya adalah L. Sementara kalau untuk yang turunan ini, untuk volume kita mencari L-nya pangkat 3. Kemudian selanjutnya kecepatan. Kecepatan itu merupakan perpindahan dibagi waktu. Kecepatan perpindahan dibagi waktu, atau M kali S pangkat min 1, atau dengan dimensi LT min 1. Momentum juga seperti itu, massa dikali kecepatan. Nah, itulah kira-kira materi kita malam hari pada pertemuan kali ini berkaitan dengan fisika terapan. Mudah-mudahan pengulasan materi yang sedikit ini bisa mengingatkan saudara kembali terhadap materi yang sudah saudara pelajari di waktu SLTA, baik itu SMP, SMA, SMK, ataupun dari mana saudara latar belakangnya. Saya kira semuanya sudah belajar fisika ini. Kita hanya sifatnya lanjutan saja. Dan mungkin nanti ada beberapa materi, seandainya kalau memungkinkan waktunya, nanti kita akan buatkan sesinya berupa sesi praktek. Ya, mudah-mudahan kita bisa kuliah offline segera dan kita lanjutkan pada materi-materi untuk pembahasan secara langsung, dan kapan perlu kita coba buat untuk praktekkan sebagai orang elektronika sifat fisikanya seperti apa. Dari sebuah lilitan kita bisa hitung secara teori, kemudian kita buktikan secara prakteknya. Saya kira itu saja untuk materi pada pertemuan kedua ya, fisika terapan ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.